Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu kembali dengan saya Eko Muryanto di channel saya Dadi Dimar. Alhamdulillah, semoga seluruhnya saja rekan-rekan yang menyaksikan konten ini senantiasa diberikan rahmat, sehat dan keselamatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Rekan-rekan yang saya hormati, kali ini kita akan berbicara tentang BPD. Saya banyak mendapatkan informasi dan pertanyaan dari rekan-rekan yang ada di kecamatan, dari Pak Lurah sebagian yang ada menanyakan ke saya terkait dengan proses pengganti antar waktu anggota BPD. Rekan-rekan, saya minta tolong, ada aturan-aturan main yang harus diikuti, sehingga dalam pelaksanaannya semuanya harus mendasar kepada ketentuan peraturan perundangan yang ada. Oh iya, sebelum masuk ke sana saya mengucapkan banyak terima kasih rekan-rekan sudah banyak yang subscribe. Kemudian tadi sebelum masuk ke materi, tadi saya ke beberapa desa yang saya datangi, teman-teman perangkat menyampaikan ke saya, "Pak, kok saya tidak tahu ya ketika Pak Eko upload gitu kan, kapan waktunya gitu." Saya akan insya Allah nanti ketika ada waktu pasti akan saya buatkan konten-konten sesuai dengan permintaan rekan-rekan. Kemudian begini rekan-rekan, supaya penjenengan tahu, tadi ada pertanyaan ini, mohon maaf tidak bermaksud apa-apa. Subscribe itu gratis. Jadi fungsinya subscribe itu ketika penjenengan pencet tulisan merah yang subscribe di HP atau di laptop penjenengan, itu untuk konten berikutnya ketika penjenengan buka di channel YouTube itu langsung kelihatan apa yang pernah penjenengan buka gitu akan berulang di sana. Artinya ketika ada hal-hal yang baru itu akan masuk di sana. Kemudian bunyi lonceng itu untuk mengingat ketika ada konten-konten baru yang saya buat yang masuk dari Dadi Dimar. Jadi itu sebetulnya fungsinya subscribe itu. Jadi ini mudah-mudahan tidak ditanyakan lagi. Saya sekarang ini jadi jargon ya, Pak, setiap saya datang itu, Pak, sakarep gitu kan. Jadi ya konten yang saya buat tentang sakarep itu ternyata mengena ke hati teman-teman. Saya terima kasih. Tidak ada niat apa-apa selain untuk memberikan, mencoba bertukar informasi dan pengalaman itu saja. Itu yang saya harapkan teman-teman supaya tidak miskomunikasi gitu ya, tidak salah arah. Jadi itu gratis, tidak menyerap pulsa dan lain sebagainya, tidak. Kalau penjenengan tidak ada ininya, paketannya misalkan habis, bisa pakai wifi. Intinya adalah saya hanya ingin bagaimana apa yang kita sampaikan ini sampai ke penjenengan bisa jadi tahu. Kemudian tadi waktu saya turun juga, Pak, kalau belum jelas nanti pengen ngobrol lagi dengan Pak Eko, boleh silahkan. Jadi saya sampaikan, monggo kalau penjenengan mau komunikasi langsung dengan saya, yang penting nanti kita atur waktunya. Kalau teman-teman BPD, kemudian perangkat, kemudian LKD yang ada di desa masih pengen ketemu setelah melihat konten-konten itu, pengen banyak bertanya, langsung silahkan nanti komunikasi dengan saya atau kirim surat ke kantor, nanti kita akan coba komunikasikan. Kemudian nanti insya Allah saya akan upayakan untuk turun, untuk memberikan penjelasan secara langsung. Jadi konten ini nyuwun tulung dipahami sebagai media. Jadi subscribe itu gratis, kemudian itu bentuk apresiasi penjenengan terhadap apa yang saya sampaikan. Itu rekan-rekan. Nah, kembali ke substansinya tentang BPD. Saya minta tolong karena banyak yang baru, kemudian banyak yang PAW. Nyuwun tulung PAW itu bahasa saya jangan nganggo karpe dhewe gitu. Tapi ada aturannya. Yang pertama, jumlah BPD itu ditentukan 5, 7, atau 9. Ini ada rumusnya. Jangan diowah-owah lagi atau dirubah-rubah lagi. Kemarin ada yang ngomong harusnya 9, kemudian tinggal 8, enggak di PAW, Pak, 8 aja sudah jalan, atau dirubah malah jadi 7 karena ada yang mundur 2. Ini enggak boleh. Jadi sesuai dengan ketentuan jumlahnya sudah ditentukan. Jadi kalau penjenengan dari awal itu jumlahnya 5, 7, atau 9, silahkan nanti menyesuaikan. Kemudian PAW ini rekan-rekan
Ada beberapa sebab, diantaranya karena anggota BPD ini meninggal dunia, kemudian mengundurkan diri, atau sebab-sebab lain lah yang intinya di dalam ketentuan peraturan perundangan diatur. Tapi yang banyak di kita adalah pengunduran diri dan meninggal dunia. Ketika terjadi seperti ini, maka sesuai ketentuan nomor urut berikutnya itu yang diajukan. Kan dulu sudah ada prosesnya, musyawarah, kan ada nomor urut 1 sampai 4 misalkan. Ketika nomor satunya ini mengundurkan diri, sudah menjadi anggota BPD, mengundurkan diri, ganti nomor 2. Nomor 2-nya ternyata tidak bisa, tidak mau jadi anggota BPD, masuk ke nomor 3, begitu seterusnya. Dan itu dilampiri dengan bukti pendukung. Jangan dirubah-rubah sendiri. Jangan dirubah-rubah sendiri karena dulu pendukung dan lain sebagainya, tidak boleh. Jadi sesuai dengan kewilayahannya. Karena BPD ini mewakili keterwakilan wilayah yang sudah kita hitung. Ada formulanya ketika saat kita merumuskan. Saya tidak ngomong tentang formula-formulanya karena nanti terlalu panjang kontennya. Jadi saya cuplik yang inti-intinya saja. Jadi sesuai dengan nomor urut itu 1. Kemudian pada saat mengusulkan, Pak Lurah mengusulkan kepada Pak Camat, terus diteruskan kepada kami di BMD, saya minta tolong dilampiri dengan bukti-bukti pendukung. Supaya tidak terjadi lagi ada yang dilompati. Nomor 2 tidak diajukan, langsung milih nomor 4. Kemudian setelah keluar SK-nya muncul komplain. Itu 1. Yang kedua juga ini keterbukaan rekan-rekan. Jadi keterbukaan, kemudian jangan lupakan keterwakilan perempuan ya, ketika ada BPD yang perempuan di situ. Karena itu dihitung ya, komposisinya ada formulanya. Ini silahkan penjenengan menyesuaikan dengan komposisi yang ada. Minimal ada 1 keterwakilan dan itu mewakili wilayahnya. Nah, tadi ada pertanyaan dari senior saya, bagaimana kalau nomor urut berikutnya itu tidak mau, kemudian nomor urut ketiga itu ternyata suaminya sudah jadi anggota BPD, kemudian istrinya itu ternyata masuk nomor urutnya. Secara normatif ini tidak ada masalah karena syarat menjadi anggota BPD tidak ada yang dilanggar di sana. Hanya saja kebetulan itu nomor terakhir, hanya saja saya sampaikan, apa nggak ada nanti orang yang di wilayah yang diwakili itu yang diusulkan. Artinya masa toh BPD-nya satu rumah semua kan begitu. Walaupun secara normatif tidak ada yang dilanggar, artinya boleh. Tetapi ini dari asas kepatutan. Jadi dunia pemerintahan itu dunia seni sebetulnya. Bagaimana kita bisa melaksanakan tugas dengan baik, kemudian bisa menampung aspirasi dari seluruhnya. Jadi silahkan disesuaikan dengan situasi kondisi, tetapi jangan lupakan tata urut peraturan perundangannya. Tidak boleh serta-merta, kebetulan ini ketika yang bersangkutan mundur dan kebetulan dulunya itu pernah berseberangan, sudah tidak diajukan lagi. Kemudian ngambil dari wilayah lain, ini tidak boleh. Jadi harus mewakili keterwakilan wilayah. Kemudian setelah itu secara normatif diajukan secara berjenjang. Saya minta tolong ketika pengunduran diri sekaligus pengganti antar waktunya bareng. Jadi ini yang mengundurkan diri, ini PAW-nya, sehingga nanti tidak terjadi kekosongan anggota BPD. Saya pernah ngalami, baru saya proses SK-nya sudah turun, mundur lagi, ya mundur lagi. Kemudian ada juga yang pernah terjadi prosesnya belum selesai, SK-nya belum selesai, tiba-tiba ada surat pernyataan pengunduran diri karena sebetulnya yang bersangkutan nggak diajak ngomong. Jadi mengundurkan diri diganti PAW-nya, belum selesai PAW-nya ini prosesnya, tiba-tiba yang diusulkan ini mengundurkan diri juga. Jadi ini teman-teman untuk membahani kita, dan mohon seluruh kepala desa mensikapi hal ini secara bijak, arif, sesuai dengan kultur penjenengan masing-masing. Kemudian berikutnya ada juga pertanyaan terkait dengan, Pak, bagaimana kalau dalam nomor urut itu ternyata sudah habis semua? Ketika nomor urutnya sudah habis, maka di dukuhan itu atau di wilayah itu silahkan mengadakan musyawarah. Yang memfasilitasi adalah kepala desa. Kepala desa memfasilitasi, kemudian menjaring lagi ya, sesuai dengan keterwakilan wilayah, harus dari wilayah situ ya, supaya karena ini komposisinya kan sudah diatur. Kemudian nanti mengusulkan yang baru. Jadi kalau masih ada ya silahkan dihabiskan sesuai dengan nomor urutnya. Ketika tidak mau, buktinya tidak mau ada, misalkan nomor 2 tidak bisa, ke nomor 3 dan seterusnya.
Ini saya harapkan rekan-rekan bisa membahani kita dalam pelaksanaan PAW ini, karena hari ini ada beberapa yang diajukan ke kami dan saya sudah baca ada beberapa yang pas, ada beberapa yang syaratnya kurang dan terpaksa saya kembalikan. Untuk yang belum, saya himbau lengkapi berkasnya, yakinkan kami bahwa penjenengan sudah melaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan yang berlaku. Insya Allah begitu hari ini masuk, hari ini juga langsung kita proses. Nanti tinggal nunggu SK-nya keluar. Itu rekan-rekan beberapa hal yang saya sampaikan terkait dengan BPD. Saya mohon maaf mungkin cara bicara saya agak cepat ya, karena memang sebentar lagi ada kegiatan, makanya ini saya buat dulu. Kemudian nanti akan saya sampaikan. Untuk rekan-rekan yang belum jelas, silahkan nanti komunikasi langsung dengan Bapak Ibu Camat, sama ilmunya juga sama dengan saya. Kemudian juga ketika ada hal yang kurang pas dan pengen komunikasi dengan saya, silahkan bisa komen di situ di kolom komentar ya, penjenengan subscribe, kemudian penjenengan komen di situ apa aja silahkan, boleh. Saya kemarin juga dimarahi juga di konten itu, tidak apa-apa. Jadi karena memang dunia ini penuh warna, artinya tidak semuanya harus paham dengan saya, jadi tidak apa-apa, silahkan. Kemudian tanyakan hal-hal yang penjenengan perlu saya kupas, boleh lewat WA, boleh lewat pertanyaan di kolom komentar. Nanti ini ada beberapa beberapa tahapan gitu yang sudah masuk dan ini coba saya kupas satu-satu. Saya terima kasih penjenengan sudah membesarkan Dadi Timar. Saya semakin semangat karena ternyata Dadi Timar, channel yang saya buat ini ternyata banyak yang atensinya. Jadi ternyata banyak rekan-rekan yang terbantu dan juga banyak teman-teman yang nunggu-nunggu. Supaya penjenengan nggak kelewatan, pencet tombol subscribe yang warna merah itu. Nanti insya Allah setiap kali ada konten masuk, entah sesuai dengan kondisi penjenengan atau enggak, kontennya itu maksud saya temanya, tapi saya tetap akan buat supaya mungkin penjenengan tidak perlu konten itu, tapi ada teman-teman saya yang lain yang perlu. Demikian rekan-rekan beberapa hal yang dapat saya sampaikan. Sekali lagi, adanya konten-konten ini karena saya harus memenuhi keinginan banyak orang begitu. Kadang satu sisi saya bisa menyenangkan orang kelompok satu atau dari unsur satu, tapi kadang satu sisi juga saya jadinya dengan adanya konten saya ini karena merasa tidak diuntungkan, jadi nggak enak dengan saya. Jadi sekali lagi begini rekan-rekan, konten-konten ini dalam buat tujuannya satu, adalah bagaimana menjadi Timar. Saya mohon maaf tidak bisa memuaskan semuanya. Artinya ya itu tadi yang saya alami. Saya ada beberapa komplain, Pak harusnya nggak ngomong ini, di desa saya kan begini, atau Pak jangan ngomong itu karena ada sesuatu di sini gitu. Jadi saya mohon maaf sekali lagi, yang saya omong ini adalah terkait dengan kondisi real yang ada, kemudian saya sesuaikan dengan ketentuan peraturan perundangan yang ada. Saya malah salah kalau saya ngomong tentang kebijakan. Ini mudah-mudahan bisa membahani. Saya mohon maaf, tidak semuanya bisa terpuaskan karena memang kata ibu saya ini bukan alat pemuas begitu ya. Artinya apa yang saya sampaikan mungkin ada beberapa teman-teman yang nggak pas dengan angan-angannya tentang apa yang saya sampaikan. Saya mohon maaf. Sekali lagi, terima kasih penjenengan sudah membesarkan Dadi Timar. Terima kasih sudah melakukan subscribe, kemudian juga membagikan konten ini ke teman-teman yang lain. Mudah-mudahan bermanfaat. Semoga kesehatan, keselamatan senantiasa menyertai kita semua. Matur nuwun, nyuwun pangapunten. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.